Di balik cadar Aisyah. Episode ke-14. Biarkan saja Aisyah mengatakan semuanya, ucap Abah tiba-tiba membuat semua orang heran. Anggap saja jika Aisyah telah mewakili Abah untuk berbicara. Semua orang terlihat semakin heran. Tak biasanya kali ini Abah mendukung Aisyah yang selalu lantang mengemukakan pendapatnya tanpa takut sedikit pun. Abah menyetujui perceraian ini. Abah melihat Siti. Kali ini semua orang dibuat kaget, terlebih Yusuf dan keluarganya. Maaf Pak Haji Nasir, saya harap perceraian putra-putri kita tak mempengaruhi hubungan persahabatan kita. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik. Abah berdiri dengan susah payah. Saya mohon undur diri. Kesehatan saya memang sedang kurang baik akhir-akhir ini. Abah yang terlihat pucat berjalan perlahan. Namun kemudian kedua putranya, Ahmad dan Ali, membantu sang ayah dengan memapahnya. Semua anak-anak Abah yang lain terlihat khawatir melihat kesehatan Abah yang nampak turun drastis. Mereka semua mengikuti sang ayah yang akan beristirahat di rumah. Yusuf dan kedua orang tuanya berpamitan pada Umi dan Zainab yang masih berada di sana. Benar saja, kejadian tadi membuat kesehatan Abah memburuk. Bahkan Abah terlihat sudah tak mampu lagi untuk sekedar duduk. Abah kini berbaring dengan dikelilingi oleh semua anak menantu dan cucunya. Siti menangis sambil memegang dan menciumi tangan ayahnya. Dia berkali-kali meminta maaf karena merasa ini adalah kesalahannya. Akhirnya, setelah disepakati oleh semuanya, Abah dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Aisyah dan ketiga kakak laki-lakinya menunggu Abah di rumah sakit. Sementara Umi dan Zainab baru saja pulang. Umi tidak bisa menunggu suaminya karena harus menemani Siti yang juga baru pulih, ditambah sekarang sedang merasa sedih. Begitu juga dengan Zainab yang tak bisa terus-menerus meninggalkan anaknya. Aisyah duduk di samping ranjang ayahnya. Ada Ahmad dan Ali yang juga duduk tak jauh dari sana. Sedangkan satu kakaknya yang lain sedang membeli makanan untuk mereka semua. Kak, aku mau sholat isya dulu di musola. Aisyah melihat kedua kakaknya sambil berdiri. Mau kakak temani? Ali sedikit khawatir karena ini sudah larut malam. Tidak usah, Kak. Hati-hati. Aisyah berjalan menuju musola yang letaknya cukup jauh dari sana. Sambil berjalan dia teringat jika hampir seharian ini dia tak melihat ponselnya yang ia setel dalam mode hening. Dia kaget melihat banyaknya panggilan tak terjawab dari suaminya. Dia lalu ingat jika suaminya sudah mengingatkan bahwa dia akan selalu meneleponnya. Aisyah buru-buru menelpon balik. Kemana saja? Sudah aku bilang untuk selalu membawa ponselmu kemanapun kamu pergi. Maaf, ponselnya saya bawa, tapi di mode senyap. Kenapa harus disetel di mode senyap? Jika ada yang menelepon, kamu tak akan bisa mendengarnya. Karena saya sedang ada di rumah sakit. Takut nanti mengganggu orang lain. Di rumah sakit? Apa Abah masuk rumah sakit? Iya. Bagaimana keadaannya sekarang? Aisyah terdiam, dia tak tahu harus menjawab apa. Karena menurutnya keadaan sang ayah malah semakin memburuk. Baiklah. Sama siapa kamu di sana? Alfian seakan tahu jika mungkin keadaan mertuanya tidak cukup baik. Kak Ahmad, Kak Ali, dan Kak Ridwan. Aisyah sudah sampai di musola. Sudah dulu, saya mau sholat. Baiklah, jaga kesehatanmu juga. Tolong terus kabari aku. Iya. Setelah mengucapkan salam, Aisyah menutup teleponnya. Dia lalu masuk ke dalam musola untuk melaksanakan sholat Isya. Keesokan harinya, Aisyah dan ketiga kakaknya terheran-heran melihat dokter melakukan pemeriksaan yang mendetail dan menyeluruh pada ayah mereka.
Seperti kali ini, setelah di-CT scan, sang ayah juga akan melakukan gastroskopi. Memangnya apa penyakit ayah kami, Dok? Tanya Aisyah khawatir. Kami juga sedang mencoba untuk mencari tahu. Semoga saja tidak ada apa-apa. Aisyah hanya pasrah ketika sang ayah dibawa ke sebuah ruangan. Cukup lama mereka menunggu, hingga ayahnya dibawa kembali lagi ke ruang perawatan. Di sana sudah ada Umi dan Zainab. Beberapa jam lagi hasilnya akan keluar. Mohon ditunggu, ucap perawat sebelum meninggalkan ruangan. Aisyah dan semua orang nampak khawatir menunggu hasil pemeriksaan. Beberapa jam kemudian, Aisyah tak mau pulang dulu walaupun Umi dan kakak-kakaknya sudah menyuruh. Dia memilih untuk tetap di sana dan menunggu hasil pemeriksaan ayahnya. Tiba-tiba perawat memanggil keluarga pasien untuk menemui dokter. Ketiga kakaknya pergi dan Aisyah bersikeras untuk ikut. Sampai di sebuah ruangan, Aisyah juga kakak-kakaknya dibuat kaget melihat Alfian berada di sana. Ditambah lagi dengan wajahnya yang terlihat serius dan sedih. Alfian menatap Aisyah dengan tatapan penuh kesedihan, membuat Aisyah terheran-heran. Hasilnya sudah keluar. Dengan sangat menyesal kami memberitahu jika pasien menderita kanker lambung. Dokter memberikan sebuah kertas hasil pemeriksaan pada Ahmad. Semuanya terhenyak kaget, terlebih dengan Aisyah. Berkat permintaan Dr. Alfian untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh, kanker bisa terdeteksi secara dini. Kanker masih tahap awal, sehingga untuk pengobatan kami sarankan untuk melakukan operasi. Dr. Alfian yang akan melakukannya. Aisyah menatap wajah suaminya. Aisyah berjalan dengan lesu. Begitu juga dengan ketiga kakaknya. Mereka masih terlihat syok, bingung dan sudah pasti sedih. Aisyah merasa lemas dan tidak sanggup lagi berjalan. Dia duduk di bangku ditinggalkan oleh ketiga kakaknya yang sudah berjalan terlebih dahulu. Dia pikir biar kakak-kakaknya saja yang memberitahu Umi akan penyakit sang ayah. Dirinya dirasa tak sanggup untuk melihat bagaimana reaksi sang ibu. Aisyah yang duduk merenung kaget menyadari jika suaminya telah duduk di sampingnya. Keduanya terdiam. Alfian memilih untuk diam karena tahu jika istrinya sedang sangat sedih. Aisyah menundukkan wajahnya. Air mata jatuh menetes. Apa bisa sembuh? Tanyanya pelan. Aku akan melakukan yang terbaik. Aisyah semakin terisak, membuat hati Alfian pilu melihat sang istri menangis sedih di hadapannya. Ingin rasa-rasanya dia memeluk Aisyah untuk menenangkannya. Memeluk sang istri dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Kanker Abah masih dalam tahap awal. Kemungkinan untuk sembuh sangat besar. Kita tidak boleh berkecil hati. Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Dia lalu melirik sang suami di sampingnya. Aku mohon, berjanjilah. Aisyah menatap wajah suaminya lekat. Berjanjilah untuk menyembuhkan Abah. Alfian terdiam. Aku mohon. Aisyah kembali menitikkan air matanya. Alfian mengangguk pelan. Aku berjanji. Aisyah masih menatap wajah suaminya. Terima kasih. Keduanya saling bertatapan. Alfian menatap lebih dekat mata sang istri yang basah. Air mata nampaknya belum akan berhenti keluar dari sana. Berhentilah menangis, kumohon. Alfian memalingkan wajahnya, seakan tak sanggup lagi untuk melihat mata yang penuh dengan air mata itu. Aisyah langsung menyeka air matanya. Keduanya kemudian dikagetkan oleh kedatangan kedua orang tua Alfian. Aisyah langsung menyambut ibu mertuanya dengan memeluknya erat. Aisyah memeluk sang ibu dengan eratnya sambil kemudian menangis, membuat ibu mertuanya kaget dan terheran-heran. Alfian memberitahu kedua orang tuanya perihal penyakit Abah. Sudah pasti membuat keduanya kaget dan sedih.
Tidak apa-apa, Nak. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mengelus kepala menantunya dengan lembut. Aisyah memeluk Umi, menyandarkan kepalanya di bahu sang ibu yang nyatanya terlihat lebih tegar dan menerima semuanya dengan tabah. Kamu pulanglah dulu, Nak. Pulang dan beristirahatlah di rumah. Umi mengelus kepala putrinya. Nak Alfian, tolong bawa istrimu untuk pulang. Umi melihat Alfian yang duduk di depannya. Aisyah tidak mau pulang, Umi. Aisyah memeluk ibunya semakin erat. Pulanglah dulu sebentar. Paling tidak kamu juga harus ganti baju dan makan. Iya, Nak. Mari kita pulang ke rumah ibu saja. Lebih dekat dari sini. Setelah itu kita akan kembali lagi ke sini. Ibu memegang tangan Aisyah. Aisyah akhirnya menuruti kehendak Umi. Dia akhirnya pulang bersama suami dan mertuanya. Aisyah keluar kamar mandi namun tak menemukan suaminya di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar diketuk dan ibu mertuanya masuk dengan membawa makanan. Suamimu kembali lagi ke rumah sakit. Katanya ada beberapa hal yang harus dia urus. Aisyah mengangguk mengerti. Aisyah terpaksa makan karena ibu mertuanya yang memaksa. Walaupun sebenarnya dia sangat tak berselera untuk memikirkan penyakit sang ayah. Istirahatlah, Nak. Jangan banyak pikiran. Sebaiknya malam ini kamu tidak usah menunggu ayahmu dulu. Ada banyak orang di sana yang menunggunya. Ucap ibu sebelum meninggalkannya. Setelah sholat Isya, Aisyah membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur, hingga tanpa disadari dia terlelap. Alfian masuk ke dalam kamar. Melihat sang istri tidur terbaring di atas tempat tidur, dia akan masuk lebih dalam lagi, tapi tertahan ketika tahu jika Aisyah tidak memakai cadarnya. Alfian terpaku, memperhatikan punggung sang istri yang membelakanginya. Dia tahu jika istrinya tertidur sangat lelap, hingga jika dia mendekati dan melihat wajah Aisyah, istrinya itu tidak akan tahu. Mungkin ini juga kesempatan baginya, juga untuk melihat bagaimana sebenarnya wajah sang istri. Namun semua itu dia urungkan. Entah mengapa, jika seperti itu rasanya seakan-akan dia telah mencuri. Alfian juga merasa jika sekarang dirinya masih belum pantas untuk melihat wajah sang istri, mengingat apa yang telah dia lakukan. Alfian tahu jika Aisyah sudah memaafkannya dengan sepenuh hati dan menerimanya sebagai suami, maka dia sendiri yang akan datang padanya dengan seluruh haknya. Dia tahu jika Aisyah tak mungkin mengingkari kewajibannya sebagai istri, jika dia juga sudah melaksanakan kewajibannya sendiri sebagai suami yang baik. Alfian kembali keluar kamar. Keesokan harinya, raut sedih terlihat jelas di wajah semua anak dan menantu Abah, melihat orang yang mereka sayangi akan dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit besar di kota untuk bisa menjalani operasi. Alfian sudah mengurus dan menyiapkan semuanya. Kini mereka semua siap untuk berangkat. Hampir semua anak Abah ikut, kecuali Siti dan Maryam yang menunggu di rumah. Aisyah naik mobil suaminya bersama dengan Umi dan Kak Zainab. Sesampainya di rumah sakit, langsung dilakukan observasi pada Abah. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah Abah sudah siap untuk melakukan operasi atau belum. Dan akhirnya, jadwal operasi telah ditentukan. Besok Abah akan melakukan operasi untuk mengangkat jaringan kanker dari lambungnya. Aisyah memegang tangan Abah sambil terus mengaji di sampingnya. Sesekali Aisyah menyeka air mata yang terus mengalir dengan sendirinya. Abah tersenyum melihat putrinya. Kita tidak akan tahu indahnya sembuh sampai kita merasakan sakit, ucap Abah menyeka air mata Aisyah. Aisyah menatap wajah ayahnya.
Kamu adalah perisai keluarga kita. Kamu anak Abah yang paling berani dan tangguh. Abah bangga padamu. Abah menggenggam erat tangan Aisyah. Jika Abah tidak ada, Abah tidak khawatir karena ada kamu yang akan menjaga mereka, terutama saudara-saudara perempuanmu. Aisyah menangis. Tidak, Abah. Kami belum siap jika Abah tinggalkan sekarang. Aisyah menangis di pelukan ayahnya. Abah sudah dibawa ke ruang operasi. Semua orang menunggu di depan ruang operasi sambil terus berdoa. Alfian terlihat akan masuk ke dalam ruang operasi. Semua orang melihatnya, menatapnya dengan harapan yang besar. Aisyah menatap suaminya. Tatapan mata dengan penuh makna yang seolah memohon dan berkata, "Tolong lakukan yang terbaik untuk ayahku." Alfian masuk ke dalam ruang operasi. Detik demi detik terasa amat sangat lama, hingga waktu berlalu. Mereka semua terus menunggu dengan gundah gulana, terutama dengan Aisyah terus berdoa dengan derayan air mata. Akhirnya pintu operasi terbuka. Sosok Alfian perlahan muncul menemui semuanya. Alhamdulillah, operasinya berhasil. Spontan Aisyah langsung berjalan dan memeluknya. Kedua tangannya melingkar sempurna di pinggang sang suami. Aisyah menenggelamkan wajahnya di dada Alfian sambil menangis terharu. Terima kasih. Alfian tertegun, mengerjapkan matanya beberapa kali, seolah tak percaya apa yang terjadi. Terima kasih, ucap Aisyah berkali-kali di dalam pelukannya. Iya, sama-sama. Alfian terbata. Mendengar sebuah jawaban, membuat Aisyah langsung tersadar. Dia langsung melepaskan diri dari pelukan sang suami. Kebahagiaan yang membuncah membuatnya tak sadar hingga memeluk suaminya. Badannya gemetar mengingat ini kali pertama dalam hidupnya berada di pelukan seorang laki-laki. Aisyah mundur salah tingkah. Seandainya tak ada cadar menghalangi wajahnya, orang akan tahu jika Aisyah sangat malu karena pipinya yang memerah. Untung saja, tampaknya yang lainnya tak begitu memperhatikan. Semuanya tampak juga sedang bahagia, sujud syukur karena keberhasilan operasi. Alfian juga dengan hatinya yang masih berdegup tak karuan, kaget ketika semua kakak iparnya datang dan memeluk mengucapkan terima kasih. Melihat kondisi yang sudah stabil, Abah dipindahkan ke ruangan perawatan karena hanya tinggal menunggu pemulihan. Kedua kakak laki-laki Aisyah sudah kembali ke pondok, sementara Kak Ahmad masih di sana bersama Umi dan Kak Zainab. Karena malam sudah semakin larut, Aisyah meminta Kak Zainab membawa Umi pulang ke rumahnya. Kondisi kesehatan ibu mereka juga harus diperhatikan. Tak boleh kelelahan karena itu juga bisa membuatnya sakit. Kak Ahmad mengantarkan mereka. Kini hanya tinggal Aisyah sendiri yang menunggu Abah. Aisyah menatap wajah ayahnya yang terlelap sembari dalam hati mengucap syukur dengan tak henti. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Bersambung.